Halo bro. Wih, udah pakai mic siap dia. Iya Sadis. dong, kayak biar kayak di TV-TV bro. Dia kayak di TV. Alright, alright. How are you, man? All good? Good, thank you bro. Semuanya baik-baik semua ya. Suatu kehormatan gue diajakin live nih di IG lu nih. Selama Waduh, ini bisa ya. cuman ngikutin lu, terus sekarang bisa di-invite di sini Paling sih, thank bisa you. loh. Enggak, bro. Bisa. I think it's an honor gue bisa undang lu di Simsom juga dan bisa berbagi juga. Sama-sama men. Hari ini secara khususnya, sebelumnya mungkin gue mau invite and kasih tahu kepada teman-teman dulu. Hari ini we have a special guest, dia Fandi Santoso. Dia tuh Yes. vokalis dari Krispati. Bahkan tadi gue lagi ngobrol-ngobrol beberapa orang juga mereka pada tahu lu karena those time, and then dia orang pada tahu Fandi Idol, di mana lu juga dari Indonesian Idol musim yang keempat dan makan masuk ke peringkat lima besar. Lu lahir dari Jember katanya bro ya. Betul. And not just that, you're a married man to a beautiful wife. Dan kalau kalian tahu semua, istri itu paling jago TikTok kan. Tadi gue sempat Sama lu lah ya. Enggak lah, Lu gue masih kalah. Gue masih kalah jauh sama bini lu lah. Gue sempat nanya sama bini lu tadi, dia lagi komen di itu segala. Gue bilang, lu gak mau TikTokan di sini nanti. Dia bilang, enggak, malu dia. and not just that, Fandi juga udah punya dua anak. Dua anak ya bro ya? Betul. Dua cewek. Menurut gua kalau kalian lihat resume dari seorang Fandi, I think it's so amazing, di mana he's been in the marketplace for so long juga. Dia udah menjadi berkat, menjadi terang di sana. Dan bukan cuma sekedar itu, yang lebih kerennya daripada seluruh nanti apa yang dicerita, dia itu juga Jesus lover. Dia cinta dengan nama Yesus, dan bukan cuma itu. Amen. Dan hari-hari ini dia juga join di Fuse Couple, terutama di Fuse Couple South, bersama dengan kakak ipar gua. Dan yang lebih keren lagi, dia suka goesan guys. So, kita lihat Fandi dalam waktu beberapa bulan ke depan, dia akan jadi kurus. Amin. Ini doa gue nih, bro. Alright, Fan. Yeah. So, I think itu bro. kurang lebih gambaran tentang seorang Fandi gitu. But once again, thank you so much, bro, for joining in. Dan hari ini gue pengen secara khususnya, mungkin sebelum kita masuk lebih dalam, mungkin banyak orang pengen denger suara lu, bro. Kayak apa, bro? Gitu ya? Ya, soalnya tadi gue udah sama... Dari awal lu udah bilang, wah, Pan lu siapin 2 lagu gitu ya? Iya, gue minta lagu rohani apa lagu sekuler bro gitu kan gue bilang. Satu sekuler, satu rohani lah ya. Betul, boleh. Lu boleh ngawali dengan lagu sekuler dulu lah. Boleh. Itu. Ya, ini lagu yang ini lagu yang menurut gue salah satu lagu bersejarah dalam hidup gue bro. Karena ini lagu tahun 2010 ketika gue bergabung dengan Krispati. Ini lagu single pertama yang gue bawain, dan Thanks God ini lagu cukup booming pada waktu masanya ya. Tahun 2010-an itu cukup diterima masyarakat Indonesia, yang membuat gua juga jadi percaya diri bro, jadi pede gitu. Ketika gua perform di kafe atau perform dimanapun, orang request lagu ini, dan ketika gua nyanyi lagu ini, orang selalu responnya bagus gitu. Jadi makanya gua setiap kali gua perform, gua selalu bawain lagu ini dan selalu responnya bagus. Makanya hari ini gua nyanyiin spesial buat teman-teman di IG Live-nya JJ. Thank you so much bro. Silakan bro. Siap. Coba ya. Silakan, mantap. Judul lagunya apa nih bro yang lu akan nyanyikan? Tertati bro. Siap. Jelas musiknya? All good. Aku berjalan di dalam kesendirian. Aku mencoba tak mengingatmu dan mengenangmu. Aku telah hancur lebih dari berkeping-keping karena cintaku, karena rasaku yang tulus padamu.
Begitu dalamnya aku terjatuh dalam kesalahan rasa ini. Jujur, aku tak sanggup, aku tak bisa, aku tak mampu, dan aku tertatih. Semua yang pernah kita lewati tak mungkin dapat ku dustai, meskipun harus tertatih. Begitu dalamnya aku terjatuh dalam kesalahan rasa ini. Jujur, aku tak sanggup, aku tak bisa, aku tak mampu, dan aku tertatih. Semua yang pernah kita lewati tak mungkin dapat ku dustai, meskipun harus tertatih. Aku tak sanggup, aku tak bisa, aku tak mampu, dan aku tertatih. Semua yang pernah kita lewati tak mungkin dapat ku dustai, meskipun harus tertatih. Oh. Thank you, bro. Suara lu mantap banget, Bos. Thank you, bro. Thank you, bro. You have a good voice, man. Gila, gokil. Makanya lu so di Krispati ya. Makanya gue gak di Krispati sama sekali karena itu kali, bro ya. Suara gue gak memadai sampai situ. Tadi katanya disuruh itu suara dua, gua. Suara dua, bro. Iya, makanya. Iya. Gue mau kasih tau sama ya. Randy Suryadi siapanya lu ya, bro ya. Dia kayak kurang gitu ngerti ya. Gue gitu bisa ya? suara 5 gue biasanya tuh. Hal-hal yang lo orang frekuensi nggak nyampe, gue tuh bisa nyampe ke satu di situ, bro. Gitu ya. Well, that was a good one, bro. Thank you for the voice, man. Gila. Thank you so much. Tapi gue pengen nanya sama lu, bro. Kayak ceritain dong, kenapa sih lu awal mulanya, apakah ini suatu mimpi lu nggak sih dari awal, lu mau menjadi seorang vokalis in a band, abis itu lu mau bener-bener masuk Indonesian Idol, apa waktu lu dari lahir tuh kayak, oke, gue pengen udah ada, mimpi gue mau jadi vokalis, suara gue waktu lahir, suara lu tuh, oe-nya tuh udah in tune gitu, bro. Kalau gue kan oe-nya falset gitu ya, falas gitu. Nah, lu bagaimana tuh? Awal mulanya. Jadi sebenarnya gue kalau keluarga tuh nggak ada yang darah musik, bro. Oh, nggak ada sama sekali. Cuman memang bokap nyokap tuh dari kecil pengen gue bisa main alat musik gitu. Makanya gue dilesin organ gitu dulu waktu kecil. Keyboard gue lesin, gitar gue les, drum gue les gitu ya. Tapi gue nggak ada yang jadi gitu. Nggak ada yang jadi. Cuman ketika gue SMP, gue inget banget tuh gue baru sadar ternyata gue punya suara lumayan juga ya gitu ya.
waktu gue pelajaran seni musik ya, seni suara waktu itu ya, gue nyanyi, nilai gue paling tinggi di kelas. Nah dari situ gue baru ngerti, Widih. oh gue punya bakat nyanyi juga ya gitu ya. Walaupun awalnya gue nggak ngerti gitu, gue nggak tahu gitu ya. Cuman oh dari situ gue mulai oke dapat pengakuan dari teman-teman gitu kan. Mulailah mulai beranilah gue daftar di gereja deh, jadi singers gitu kan, jadi lama-lama jadi worship leader gitu di ibadah youth dan sebagainya. Akhirnya Itu dari situ SMP SMA tuh. SMP lah, SMP gue baru tahu. Wis. Cuman gue dari dulu tuh orangnya termasuk apa ya, bisa dibilang gue tuh peminder bro, malu banget gitu. Jadi gue nggak pernah kasih tahu ke orang bahwa gue tuh bisa nyanyi nih gitu. Jadi kalau misalkan ada kebalikan sama gue ya Van ya, gue nggak gitu bisa ya? nyanyi, gue kasih tau orang bahwa gue bisa nyanyi. Keren bro, tapi pede bro itu bro namanya bro. Itu nggak tahu diri namanya bro, bukan pede. Nggak tahu diri ya. Nah, terus jadi gue nggak pede, gue minder banget dari dulu tuh, minder, nggak pernah dianggap gitu ya. Jadi misalkan di satu kelas, misalkan ada lomba band atau apa gitu kan, kita selalu ada kan tiap tahun kan antar kelas gitu. Gue nggak pernah dipilih bro, nggak pernah dipilih gitu karena menurut mereka ya nggak tahu mereka gue punya kemampuan bernyanyi dan sebagainya. Gue nggak pernah banyak ngomong gitu ya. Akhirnya orang tua pun akhirnya lama-lama tahu kan gue suka nyanyi. Gue kalau nyanyi di kamar mandi itu kalau di kamar mandi udah paling lama lah. Pasti udah mandi, kalau dari kamar mandi lamanya nyanyi soalnya gitu. Udah akhirnya sampai gue SMA, gue kuliah di Surabaya. Jadi gue sampai SMA di Jember bro, sampai SMA di Jember. Lu asli Jember berarti kan? Asli. Jember, lu sampai SMA di Jember dan akhirnya baru pindah ke Surabaya. Pindah ke Surabaya. Di Surabaya karena mungkin udah bebas ya, udah bebas dari orang tua. Jadi gue mulai tuh cari-cari temen yang suka musik juga gitu kan. Mulailah gue diajak sebuah band rohani di Surabaya, bikin album, baru ngerti tuh, oh industri musik tuh seperti ini gitu kan. Oh baru ngerti. Jadi makin suka gue akan musik gitu kan. Gue makin suka, makin punya impian jadi seorang penyanyi lah gitu. Nah, waktu itu gue inget banget, salah satu band yang gue favorit, gue suka dari zaman awal kuliah, gue tuh Krispati baru salah satunya. Oh, dari dulu malu udah suka Krispati salah satunya. Dari dulu, dari single pertama mereka, kalau nggak salah judulnya Kejujuran Hati ya. Mungkin teman-teman kalau ada yang salah koreksi, tahun 2003 atau 2004, teman-teman yang ada banyak Mahapati yang join juga sih. Jadi kalau nama fansnya Krispati itu namanya Mahapati bro. Mahapati, jadi iya, dia 2003 atau 2004 tuh Kejujuran Hati, mereka rilis single, itu gue langsung beli tuh CD-nya. Ketika itu lagi di Surabaya, gue cari di mall, gue beli, dan gue suka banget sama band ini gitu. Ya udah. Singkat cerita, tapi yang pasti orang tua dari awal sebenarnya nggak terlalu suka gue untuk ada di musik gitu. Karena menurut mereka musik ini buat sampingan aja lah gitu. Musik ini nggak bisa bikin lu hidup gitu. Lu mau kasih makan orang pakai apa? Pakai musik gitu kan? Nggak bisa long lasting lah gitu kan? Pati Palembang. Jadi singkat cerita, ya udah, gue nyanyi di gereja aja, pelayanan aja, sampai tahun 2007 puncaknya. Gak apa-apa nih ya, gue sambung terus aja ya. Terus silakan bro. Gue 2007, gue didaftarin temen ikut Indonesian Idol bro. Bukan lu yang daftar, lu didaftarin. Bukan gue. Jadi gue ada satu teman baik di Surabaya, temen nongkrong ya, sering bareng, dia pemain keyboard. Jadi dia pengen gue ikut lomba nyanyi, tapi gue nggak pernah mau gitu. Akhirnya dia daftarin gue Indonesian Idol. Ya gue pikir udah ini lu bercanda sama gue pikir gitu kan. Nggak mungkin lah gue bilang. Gue bilang saingannya Indonesian Idol tuh kelas berat bro, gue bilang. Gue nih masih penyanyi kelas RT gitu kan. Nggak bisa lah, nggak mungkin lah gue bilang. Udahlah bro, coba aja anak nongkrong, ini bini gue nih. Iya. Ditunggu TikToknya sebentar lagi ya. Iya, nanti kolaborasi ya. Kolaborasi, suruh dia siap-siap. Siap. Nah, terus jadi singkat cerita, gue 2007 gue akhirnya ikut ngantri audisi, dan thanks God Tuhan bisa kasih gue jalan untuk bisa akhirnya berangkat ke Jakarta. Gue inget banget itu yang daftar itu 5.000 orang bro. Di Surabaya sendiri. Di Surabaya sendiri aja. Wow. 5.000 orang, yang kepilih cuma 2 dari Surabaya. Lu sama satu orang lagi? Satu orang lagi. Maksud gue kan itu kan kayak amazing gitu. Maksudnya itu benar-benar anugerah Tuhan sih bro. Gue bilang ya mungkin yang lebih bagus banyak gitu. Tapi
ya nggak semua orang dapat kesempatan yang sama gitu, nggak dapat grace yang sama gitu. Jadi maksud gue, Yes. gue bersyukur Tuhan pilih gue, akhirnya gue berangkat ke Jakarta. Sampai di Jakarta tinggal satu, akhirnya gue singkat cerita kan dikurang-kurangin lagi kan, dikurang-kurangin lagi sampai akhirnya ke 12 besar, gue terpilih gitu. Wah itu kayak mimpi bro. Kemarin kayak masih kita anak-anak kampus gitu ya, belum kelar kuliah, tiba-tiba udah masuk Indonesian Idol, masuk TV. Bayangin, gue nggak pernah ikut lomba nyanyi, nggak pernah kursus nyanyi, nggak Lu pernah nggak pernah ada kursus nyanyi sama nggak sekali? pernah. Lu jadi kayak suara 3 atau apa, just somehow keluar begitu aja lu bisa dapetin apa yang orang itu. Ya, suara 3 gue bisa masih oke lah. Tapi kalau suara 2 gue masih kurang oke gitu. Jadi gini, kalau suka ada teman-teman yang bilang, bro lu bikin kursus nyanyi aja bro, gitu. Masih bikin kursus nyanyi aja. Gue bilang gue nggak bisa bro, gue bilang. Gue mau ngajarin apa gitu, karena gue nggak ada teorinya gitu kan. Iya. Cuman kalau suruh praktek ya gue masih oke lah ya. Tapi kalau suruh teori gue nggak ngerti gitu kadang-kadang gue, karena gue nggak pernah kursus nyanyi kan. Jadi singkat cerita gue akhirnya berangkat di Jakarta tuh bro. Gue berangkat di Jakarta dan selesai di 5 besar waktu itu, Indonesian Idol 2007. Itulah. Oke. Nah habis lu benar-benar udah itu 5 besar, lu akhirnya after that apa? Maksudnya gue gini, let me reflect back dulu. Lu dari awal tuh waktu lu lahir emang lu udah percaya di dalam Tuhan lu? Yes, memang kebetulan memang dari kecil keluarga udah Kristen ya. Dari gue brojol udah Kristen. Memang bokap nyokap gue tadinya memang agama ya kepercayaan lah ya. Cuman sudah kenal Tuhan. Ya jadi gue lahir udah Kristen, dan kebetulan rumah gue tuh seberang gereja. Kalau di Jember tuh. Wih, kurang kudus apanya lu ya? Jadi mau nggak mau harus ke gereja gitu kan tiap minggu kan. Kalau nggak dijemput sama pendetanya. Dijemput pendetanya. Oke, jadi lu journey-nya dari yang Surabaya, abis itu masuk ke Indonesia, ke Jakarta sendiri. Jakarta waktu itu berapa lama sih prosesnya bro, sampai benar-benar ke itu? Gue kan nggak pernah ikut gitu-gituan sama sekali kan, jadi kan gue nggak ngerti ya. Iya, Idol. Pokoknya gini, di Surabaya itu ada 3 tahap audisi. Tahap pertama yang kita ngantri itu, habis itu kepilih. Yang kedua kita di shooting. Kalau mereka cocok, mereka calling kita ketemu juri yang big name itu ya, yang waktu itu zaman itu Indra Lesmana, Anang Hermansyah gitu-gitu. Dari situ udah kalau kita lolos dapat golden ticket tuh. Gue sih ingat banget. Golden ticket tuh orang lompat-lompat biasanya. Padahal masih jauh bro. Dari situ tuh masih jauh men gitu. Lu berangkat ke Jakarta itu masih ketemu ratusan orang. Dari situ kepilih, akhirnya kita perform ada 3 tahap lagi. Itu lu di karantina kan ya, kalau nggak salah ya? Benar-benar di karantina. Iya, awal-awal sih di dokter. Awal-awal di hotel kita. Kita di hotel. Kan karena tahap awal itu kan cuma sebentar. Tahap awal cuma sebentar, 3 minggu. Jadi itu kita audisi dari berapa ratus orang sampai akhirnya jadi 24 besar. Jadi 24 besar. Itu dari 24 besar. Gua salah satunya yang terpilih dari Surabaya. Ya udah 24 besar masuk TV tuh 24 besar. Dipilih secara SMS dan telepon kan. Jadi akhirnya terpilih 12 besar sampai akhir 12 besar. 12 besar tiap minggu gugur satu sampai 5 besar kan. Gitu. Lu parents lu happy banget kali ya lihat anaknya masuk ke TV nasional gitu, bisa itu semuanya. Bonyok lu happy banget kali ya? Happy banget. Nggak ngebayang kan? Iya bener banget. Itu happy banget. Mereka bener-bener yang jadi supporter gua nomor 1. Bener-bener bikin poster, bikin spanduk di depan rumah gitu kan. Terus WA-in orang-orang, SMS-in orang-orang untuk support dan sebagainya gitu-gitu. Jadi bener-bener dia lah, mereka lah menjadi supporter utama gua lah. Gitu bro. Dan akhirnya lu di 5, dan after that lu baru dieliminasi di situ. Iya betul. Sampai 5 besar gue eliminasi. Wow. Dan after that apa, Van? Setelah dari situ, pertama apa yang lu bisa pelajarin, bro, dari selama proses itu semuanya? Kan gak gampang juga. Ada anak lu tuh ya? Kenapa? Ada anak lu tuh. Anak gue betul nih. Wih. Jillian. Hai dulu. Hai Jillian. Hai. Kamu TikTokan gak sama Mami? Panggil Mami suruh TikTokan. Ya terus abis itu bro, bagaimana? Apa yang lu pelajari bro
selama itu apa yang lu pelajarin, bro? The whole Yang gue Indonesian Idol itu. ya selesai Indonesian Idol, gue pikir semuanya akan good, bro. Akan semuanya akan berjalan dengan baik gitu, sesuai dengan impian gue. Ternyata memang nggak segampang itu gitu. Bahwa Indonesian Idol tuh justru bukan masih awal dari segalanya gitu. Di situ justru baru perjalanan hidup yang sebenarnya itu baru dimulai sejak Indonesian Idol selesai gitu. Ya kan, gue pikir kan semuanya, wih, habis ini gue akan dapat kontrak album, gue harus dapat ini. Ternyata nggak segampang itu gitu, bro. Dari 2007, 2008, 2009, 2010, gue ngerasa stuck aja gitu. Cuman gitu-gitu aja gitu. Ternyata gitu-gitu ngapain aja kebanyakan, bro, waktu itu, bro? Ya gue masih manggung, nyanyi, pelayanan gereja dan sebagainya ya. Cuman nggak punya single, nggak punya karir yang baik gitu. Ya gitu-gitu doang aja, bro. Sampai akhirnya tahun 2010, gue tuh udah satu titik, sebenarnya gue udah nyerah gitu. Udah nyerah, gue mau tinggalin deh dunia musik, karena gue tahun 2010 tuh juga mau merit rencananya. Sama Regina. Jadi udah rencana merit, gue nggak bisa nih cuma gini-gini doang nih, gue harus kerja nih. Singkat cerita, gue mau belajar kerja dan sebagainya, gue dapat telepon dari keyboardisnya Chris Patti waktu itu, namanya Badai. Kalau bro tahu. Iya. Dia telepon gue, dia bilang, bro, ini lagi ada audisi Chris Patti. Nggak tahu, gue nggak kenal sama dia, nggak pernah. Oh, lu nggak kenal? Nggak kenal, nggak tahu sama sekali. Nggak kenal. Gue nggak kenal sama dia. Terus nggak tahu dia dapat nomor gue dari mana. Dia telepon gue tiba-tiba. Dia telepon gue, dia bilang, bro, nggak ikut audisi? Ini lagi ada audisi Chris Patti, bro, cari vokalis baru. Gue bilang, aduh, hari ini gue nggak bisa nih, lagi di tempat kerja, gue lagi belajar kerja nih. Gitu. Besok deh, kata dia bilang, besok boleh deh. Dalam hati kecil gue, ini gila nih, gue ditelepon sama keyboardis kesukaan gue nih, gitu kan. Iya, Badai sakti, Badai mah. Kesempatan sekali sama seumur hidup nih, gitu kan. Ya udahlah, gue nekat, gue izin, gue akhirnya berangkat tuh pagi audisi. Gue pikir, wah, ternyata di situ yang daftar audisi itu banyak dari teman-teman dari Indonesian Idol juga, ada yang dari AFI, macam-macam. Wah, itu lebih berat lagi, bro. Sayangannya lebih ketat lagi karena Chris Patti kan lagi booming banget waktu itu, gue inget banget, bro. Iya, tahun-tahun itu wah lagi benar up and up above. Benar. Up banget, iya. Banget. Jadi makanya akhirnya gue audisi cukup panjang. Gue pikir udah nggak bakal keterima ya, karena berbulan-bulan nggak ada kabar, bro. Akhirnya 2 bulanan kemudian ya ditelepon, gue diterima. Gue ikut audisi berikutnya, dapat step berikutnya lagi lah. Step berikutnya gue jamming sama mereka 10 lagu Chris Patti hit singlenya. Terus akhirnya diputusin, gue yang terpilih jadi vokalisnya. Karena kenapa? Karena gue paling siap katanya. Padahal gue memang udah hafal dari dulu, bro, lagu-lagu Chris Patti, iya kan? Karena kan gue penggemar berat mereka. Jadi gue udah hafal semua lagu-lagu hits mereka tuh, gue hafal. Jadi urutan dari verse, ref, pre-chorus, interlude, masuk ke chorus lagi, apa itu kan gue hafal. Jadi enak gitu. Yang lainnya demi cinta dong, kata Sheila. Iya, langsung banyak request, bro. Cuma bini lu doang yang kurang aja, suruh gue nyanyi Chris Patti. Gue bilang, nanti Mahapati pada kabur semua kalau dia nyanyi. Lu pressure nggak waktu itu, bro? Maksudnya replacing seorang vokalis yang menurut banyak orang mungkin ya cukup menjadi ikonik ya pada saat itu. Sangat, bro. Iya. Dan tiba-tiba you have to replace the position. Itu kan gue rasa kan pasti ada kecenderungan kayak orang nanti pemikiran lu di luar daripada ekspektasi lu, aduh, gue diterima atau nggak diterima ya, itu kan nomor satu ya, lu karena itu band idola lu dari kecil, dari dulu. Betul. Tapi di luar daripada itu, lu ngerasa mungkin takutnya kan ada, wah, comparison, gue bisa feel dia punya shoes nggak nih, atau bagaimana, dan lain-lain, atau kayak karakter gue, dan lain-lain seperti itu, bagaimana, bro? Iya. Jadi, gue tahu, bro, bahwa namanya sebuah band itu memang identik ya sama vokalisnya, betul kan? Nggak bisa dipungkirin, sebuah band bisa disebut nama Sheila on Seven misalkan. Ya, karena Duta yang nyanyi, betul kan? Betul. Atau mungkin Dewa yang nyanyi Ari Lasso atau Once gitu. Itu karena memang memang udah ikonik. Kalau bukan Ari Lasso atau bukan Once, bukan Dewa gitu. Iya. Betul kan? Ya itu memang gue sadari gitu bahwa memang ini suatu keputusan yang berat gitu yang harus gue ambil. Tapi di satu sisi gue happy banget gitu. Di satu sisi gue happy banget, ini kayak mimpi gue nih gitu.
punya band sekelas Krispati yang lagu-lagu hitsnya banyak banget, lagu-lagunya keren gitu kan. Jadi satu sisi gue takut, di satu sisi gue kesempatan happy emas banget. gitu kan, ya kan, happy banget gitu. Akhirnya gue beranikan diri lah, gue ambil kesempatan itu karena memang gue di saat itu juga passion gue kan memang di musik kan, passion gue kan memang benar banget di musik itu gede banget gitu. Ya ini buat gue, ya Tuhan karena gue nggak pernah sebenarnya apa ya, gue nggak pernah memaksakan sesuatu gitu. Kayak gue di Indonesian Idol, gue nggak pernah memaksakan sesuatu untuk gue capai Indonesian Idol gitu. Tapi Tuhan kasih gitu. Di Krispati pun juga begitu. Gue nggak pernah memaksakan diri untuk, kapan dong ada audisi dong, kapan dong gitu. Jadi akhirnya ternyata Tuhan bawa gue untuk bisa ketemu Badai, gue bisa ikut audisi dan sebagainya, dan akhirnya bisa keterima. Jadi menurut gue ini pasti rencana Tuhan lah dalam hidup gue. Kalau Tuhan sertai gue, Tuhan pasti bela gue lah gitu. Gue pasti berpikir seperti itu. Tuhan nggak akan permalukan anaknya lah gitu. Jadi ya udah, gue terima ya, walaupun berat begitu pertama kali gue nyanyi itu yang namanya caci maki itu terima tuh hampir setiap hari bro. Serius loh, itu pertama kali lu udah official menjadi Krispati dan vokalisnya. Di satu sisi lu happy sekali, and the first performance lu dicaci maki. Lu dicaci maki bro, abis bro. Itu waktu itu tapi kan masih tahun 2010 ya, belum ada IG ya, IG belum. Facebook gitu. Wah, lu gak pantas jadi vokalis Krispati lu gitu. Tapi ada aja yang belain di bawahnya. Coba lu yang nyanyi, bisa nggak lu gitu. Ada yang belain gitu. Mahapati yang sejati gitu kan, dia bilang, wah coba lu yang nyanyi, bisa nggak lu gitu kan. Ya itulah. Ya tapi lama-lama awal-awal gue baca-bacain tuh. Gue pikir kalau yang positif kan oke ya, tapi kebanyakan tuh yang negatifnya nggak ngerti gitu, yang nggak ngerti dan yang taunya cuman komen aja netizen bro gitu. Jadi akhirnya masuk akal. Iya, akhirnya ya udah lama-lama, waduh, gue awalnya drop banget tuh, drop banget, bingung, terus gimana, harus perbaiki gimana lagi, apa yang harus gue kerjain gitu kan, bingung lah. Tapi akhirnya thanks God lama-lama Tuhan kasih penghiburan lah buat gue. Jadi gue kasih penghiburan buat gue, akhirnya buat gue ketenangan, akhirnya keluarlah single Tertatih itu. Yang itu lu yang tulis? Itu lu yang tulis bro, itu Badai yang bikin. Badai bikin, oke. Jadi begitu dengar lagu itu dan akhirnya lagu itu cukup booming, waduh, happy bro. Itu udah mulai pelan-pelan kepercayaan diri gue mulai naik lah, mulai naik. Itu berapa lama bro prosesnya tuh? Dari waktu itu ngadepin netizen, gue percaya kan netizen yang hardcore kan benar-benar hardcore banget, dan dia cecer tiap hari dan ngomong jelek-jelek tentang lu lah. Lu diem pun juga salah, lu gerak pun salah. Betul. Nah, lu handle pressure seperti itu bagaimana bro? Sampai ke satu titik kan Tertatih itu kan ya breakthrough-nya lu ya. Tapi kan di saat-saat sebelum itu kan lu lagi the lowest point of your life, kayak ini bener nggak ya buat gue ya? Pasti banyak raguan, gue jamin ya bro ya. Yes, betul. Ya lama bro. Sampai 2 tahun 3 tahun tuh masih loh. Walaupun gue Tertatih udah rilis pun ya, masih aja single kedua kita rilis ya, single ketiga ada lagi orang bilang, wah coba yang nyanyi Semi lebih bagus lagi nih gitu. Ada aja begitu kan ya. Makanya buat gue sih ini ya it's okay, kata mereka mau bilang apa ya, tapi ini perjalanan hidupnya nggak bisa diulang gitu loh. Yes, kan? True. Ya kalau gue misalkan, gue jujur ya, maksud gue kalau misalkan gue nggak terpilih di Krispati pun, misalkan kita flashback gitu ya, maksudnya gue juga nggak kepingin Semi sebenarnya keluar dari Krispati gitu. Karena Semi pun sudah cocok banget di Krispati gitu. Kan? Cuman ya memang ini kan nggak ada yang meminta untuk Semi keluar, emang semuanya berjalan begitu aja gitu. Betul. Ya memang life, ya hidupnya terus berjalan bro gitu, terus berjalan. That's right. Semua memang rencana Tuhan sudah membuatnya seperti ini. Ya udah, kita harus jalanin aja. Kita jalanin sesuai rencana Tuhan gitu. Percaya bahwa Tuhan yang pimpin lah. Itu bro. Ya lama, prosesnya lama. Ya. Dan itu lu udah married kan? 2010 pas lu married kan? Udah 2010 married. Nah, berarti di dalam pertengahan pernikahan waktu itu juga, gue percaya jadi seorang Regina gak gampang juga kali ya. Ngadepin kayak maksudnya cemooh dari orang-orang sekitar dan lain-lain semua, lu satu keluarga kayak dicecer gini. Kan bisa dibilang karena lu udah masuk Idol pun aja, dulu orang nggak tahu Fandi Santoso, orang mulai kenal lu karena nasional, kita ngomong Indonesia, itu udah menjadi satu sorotan.
Kedua, ya lu masuk ke Krispati itu apalagi sorotan langsung to the next level lagi, bro. Yes, yes. Jadi kalau ke keluarga sih waktu itu media sosial belum kayak sekarang sih, bro. Iya, iya emang. Belum segila sekarang sih media sosial. Cuman ya apa namanya jadi kalau ke keluarga sih nggak sampai gimana-gimana sih ya. Lebih ke guanya sih. Lebih ke guanya mungkin komentarnya tuh kayak misalkan di Facebook, di apa namanya Twitter, di YouTube gitu ya. Mereka Ya, ya, komen-komennya ya. yang sadis-sadis lah gitu ya. Jadi kalau ke Hmm. keluarga sih nggak terlalu ini. Cuman kalau kalau soal Regina sih mungkin lebih ke ini ya. Karena waktu itu kan gue begitu gue join, bener-bener nggak lama kita merit bro. Baru Hmm. baru sekitar kalau nggak salah gue join 2-3 bulan kita merit. Wah itu Hmm. bener-bener jadwalnya masih lagi padat-padatnya. Pas kita mau merit gitu. Jadi bahkan yang lucu kita apa namanya si manajer gue ini lupa naruh jadwal bener-bener H-1 gue merit bro. Lu cari mati lu. Gila. Dan gue mainnya di cafe, itu mainnya kita performnya tengah malam, bro. And then the next day-nya wedding day-nya lu. Jam 5 pagi gue harus standby. Sadis. Lalu, Sadis oke. itu bener-bener, itu sih bener-bener gila sih. Maksudnya, itu gimana kekacauan itu bisa terjadi gitu. Maksudnya, tapi ya, jadi pengalaman yang lucu aja gitu. Jadi Ya, ya. bener-bener H-1 gue itu masih perform, pulang rumah jam apa? Sekitar jam 2 pagi apa jam 3 pagi? Jam 2 pagi lah pulang. Kita Hmm. istirahat cuma 2 jam, wedding day. Sadis. Aduh Oke. macam-macam lah bro. Maksudnya gue tuh banyak yang maksudnya kayak misalkan gue lahiran anak pertama, gue baru iya lahiran anak pertama, gue belum bini gue belum keluar dari rumah sakit, gue harus berangkat ke Bali. Gitu. Wow. Jadwal lu dulu mungkin waktu lu lagi sama Hmm. Chris Party itu tuh gila, lu dari Senin ke Hmm. Senin tuh full terus kali, traveling mulu kali ya? Ya lumayan bro. Ya memang itu memang kerjaan kita kan, salah satu Iya, desk betul. jobnya kita kan yang perform kan. Uh-uh. Karena kalau Iya. nggak perform ya nggak dapat duit kan. Yes, Memang yes, off yes. air kan memang yang paling ini kan, yang paling memang paling mendatangkan banyak duit lah Yep. istilahnya. Yes, yes. Mm-mm. Betul. Waduh. Jadi itu awal-awal berarti nggak gampang juga bro ya, lu balance kehidupan lu semuanya tuh nggak gampang ya kan, lu sering Nggak traveling dan gampang lain-lain ya. bro. Gue kan istilahnya gue hampir setiap hari tuh keluar rumah gitu. Hampir setiap hari Hmm. tuh keluar kota dan sebagainya. Ya Hmm. nyesuain lagi gitu. Nanti bini bete dan sebagainya, keluar-keluar mulu gitu. Itu susah Dulu juga ya kan. dulu. Iya, iya. Kan Kalau bini lu kalau kan sekarang kebalik bro. eh, Kapan keluar kota lagi katanya gitu. kebanyakan di rumah sekarang ya. Makanya lo goes aja kalau lagi pusing, lo goes Oh, sama gitu gue ya. bro. Makanya gitu. Interesting banget bro. Nah jadi lu Yes, bener-bener yes. tuh sekarang, jadi sekarang ini lu bagaimana bro? Kan lo udah join Chris Pati semuanya. Sekarang ini kan dengan Ya. keadaan sekarang ini bagaimana? Kalau sekarang pandemi ya memang musik sih lagi bener-bener tiarap ya. Gue bilang Ya, sih ya. bener-bener lagi mati. Orang lagi cari formula baru gitu ya istilahnya. Hmm. Gimana buat teman-teman musisi ini bisa bisa bertahan lah, Ya, ya, bisa ya. coba masih cari-cari dan belum ada formulanya sih, belum ketemu gitu. Konser Oke. online, gue perhatikan beberapa nggak begitu jalan juga gitu ya. Karena orang Hmm. kadang-kadang lihat konser online tuh kayak nonton YouTube aja gitu bro, ya Ya, kan? ya, ya, ya. Kita True, kita true. cuman kualitas musiknya ya tergantung suaranya tergantung dari earphone kita masing-masing. Betul, 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 Nggak, betul. kalau kita live concert gitu kan kita dengerin apa mereka punya speaker, mereka punya ini kan kualitas musik dan sebagainya yang bagus banget gitu kan. Itu Betul. kan nggak dapet kan gitu loh. Ya, ya, ya. Jadi ya masih masih dicari-cari dan jadi teman-teman musisi ya lah sekarang memang lagi ya masa-masa yang cukup berat sih buat teman-teman musisi gitu. Ya, 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 ya. Dan tapi kalian masih sering kumpul dong dengan Chris Pati semuanya, the whole band, itu semua masih sekali-sekali ketemu ngobrol dan lain-lain. eh dari dulu sebenarnya Krispati itu salah satu band yang gue bilang sih jarang nongkrong bro. Oh, jarang Jadi nongkrong. jarang banget nongkrong karena mungkin ada kesibukan masing-masing ya. Jadi kebanyakan kita Hmm. benar-benar kalau ketemu paling di studio latihan. Kalau kita Hmm. mau perform, kita latihan dulu. Udah Hmm. ketemunya nanti di luar kota, di hotel, kita ngobrol-ngobrol, makan Ya, bareng. ya, ya, ya. Udah pulang masing-masing gitu.
Ya paling kita say Oh, hello, paling ya happy Sunday di grup gitu. Apa oh, kabar gitu-gitu aja. Ya paling kita nggak terlalu ini sih. Jarang lah. Ada ya satu kali dua kali. Misalkan gue goes bareng sama si drummer dan sebagainya gitu. ya, 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 ya. Gue pikir biasanya kalau ngumpul band gitu kan kayak bener-bener kan, wah intens juga sama mereka ngumpul. Nggak, Jarang-jarang bro. jarang juga itu ya. Mm-mm, Oke, oke, mm. oke. Nah, lu kan bro sering kan namanya lu seorang vokalis di depan Yes. sana. Ah. Dan sebetulnya karakter lu tadi lu bilang kan lu orangnya kepribadiannya kan lebih pendiam ya sebetulnya ya, Van ya? Sebenarnya gue bukan pendiam, gue peminder bro. Iya, Gue tuh orangnya rendah apa ya, rendah diri ya, pemalu ya. Tapi pemalu sebenarnya gue ya. bukan orang yang diem sih. Gue orangnya cukup rame gitu. Cuman Iya. gue orangnya nggak pede gitu. Karena Oke, mungkin oke. dulu gue tuh bisa dibilang waktu gue SMP SMA tuh gue dibully lah. Pokoknya gue tuh kan Hmm, nggak terlalu tinggi, badan gue hmm. cabi-cabi gitu kan. Jadi adalah Kayak gua pembulian banget, bro. dikit-dikit Iya. gitu. Masa sih lu bro? Gue juga gitu. Enggak, gue gitu. Gue tuh Hah? kelas 5 6 SD tuh ya, gue tuh cabinya Hah? parah banget, bro. Gue sehari makan 5 kali, men. The Masa moment sih? gue kelas 6 SD, mulai turunan karena gue mulai genit. Suka sama cewek. SMP 1 baru mulai, SMP 2 tuh Oke. baru mulai turun-turun semua. Sebelumnya enggak, bro. Makan is my life. Oh gitu ya. Iya, 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 cuman iya. Jadi, bedanya lu orangnya minder, gue orangnya nggak minderan, bro. Gue nggak tahu diri, bro. tapi bagus bro, dari dulu berarti PD-nya ada terus ya. Iya, kayak urat malu gue putus kayak dulu. Gitu. Mantap. Tapi lu bener-bener orangnya maksud gue is good karena you're a humble person dalam Tuhan dan Amin. tampang ada, suara ada gitu. Maksudnya kurang apa lagi dan gue percaya pasti lu kalau di luaran sana orang pakai wah Fandi I love you, Fandi I love you semua gitu semua. Gue percaya tuh banyak banget, bro. And to be frank gitu kan pasti there's so many Hmm. temptation, godaan atau apapun lu traveling luar sana sini semua itu kan nggak gampang Yes. juga gue percaya sebagai vokalis ya gitu. Yes. Betul, betul. Nah, itu bagaimana bro lu maintain all those things semua? Ya, gue percaya semua orang manusia pasti nggak ada yang perfect lah, nggak ada yang sempurna. Pasti ada up and down dalam kehidupan semua gitu. Tapi Mm-mm, apakah mm-mm. ada nilai-nilai nggak yang lu pegang selama mungkin dari didikan orang tua atau sampai hari ini lu pegang terus yang membuat lu menjadi seorang Fandi yang tetap ya tetap apa tertanam tetap dalam Tuhan, tetap berani ngomong Yes. dengan tentang apa siapa yang lu sembah pun juga di siapa di Yes. media apapun itu kan nggak gampang karena mungkin bisa aja kan Betul. value lu itu terkompromis ya terkompromi dengan Mm-mm. sekitar. Betul. Nah itu bagaimana bro dorongannya dari mana Van? Gini. Apa namanya? Kebetulan gue punya sosok bokap nyokap tuh yang memang bokap itu salah satu orang yang setia ya sama bini gue sama nyokap gue tuh setia banget gitu. Jadi Ya, ya. setia. Jadi gue punya sosok orang tua yang memang mereka happy Sehat ya. family, ya sehat lah Gambaran secara udah sehat. secara Ya, that's so good. sehat. Jadi itu mungkin yang membuat gua bahwa memang itulah maksudnya jadi seorang suami, jadi seorang ayah itu harus yang setia dan sebagainya. Itu yang Ya, akhirnya membuat gua mungkin ketika gua dalam perjalanan keluar kota dan sebagainya memang yang seperti lu bilang gitu, memang godaannya memang ya dahsyat, Bro. Godaannya dahsyat gitu. pasti. Dan Heeh. apalagi gua open aja ya, maksudnya Krispati itu kita performnya kebanyakan di kafe, di klub. Yap, yap. Itu karena memang segmentasi Krispati itu banyaknya di situ. Jadi Hmm. lagu-lagu Krispati itu banyak disukai oleh orang-orang yang suka karaoke. Nah, Oke. orang-orang karaoke biasanya sukanya ke klub, bro. Hmm. Nah, nanti di klub tuh biasanya rata-rata kan ada karaoke-nya, ada tempat karaoke-nya kan. Yap, yap. Nanti dari 10 request lagu paling banyak yang di request, nah itu band-band itu yang mereka undang, bro. Oh, Krispati yang itu juga. Salah satunya ada Krispati. Jadi mereka Iyalah. itu Apa? dalam kondisi setengah sadar gitu ya, mereka suka tuh nyanyi lagu Bila rasaku ini Iya. rasamu gitu-gitu. Waduh, mereka seneng tuh mereka. Jerit-jerit bro kalau mereka nyanyi bro gitu loh. Makanya Iya, iya. makanya di dunia malam itu ya memang luar biasa. Godaannya memang luar biasa gitu ya. Tapi ya thanks God Tuhan kasih kekuatan, Tuhan kasih iman. Jadi kalau gue sih selalu selesai acara, gue paling ketemu sama ownernya sebentar. Gue dan kebetulan memang gue dari dulu nggak bisa minum bro.
Jadi gue nggak kuat minum. Gue jadi setiap kali minum lebih banyak dikit aja gue bisa muntah gitu. Bisa muntah. Minum dikit aja, minum bir bintang aja misalkan ya. Sebut merek nggak apa-apa ya. Gue muka bisa merah gitu. Jadi gue nggak bukan peminum gitu. Bukan peminum. Kalau mungkin peminum kan jadi nggak sadar kan melakukan apa gitu kan. Tapi akhirnya gue nggak minum. Jadi gue ya udah selesai acara gue langsung cabut balik ke hotel istirahat gitu. Besok paginya balik. Udah. Jadi gue lakukan itu bertahun-tahun ya. Mereka akhirnya ngerti juga bahwa Pandi memang nggak bisa dikasih begini nih. Pandi nggak bisa diperlakuin seperti ini. Gitu. Karena ada beberapa malah yang request bro. Apalagi vokalis gitu ya. Mereka requestnya yang aneh-aneh gitu. Requestnya aneh-aneh. Apalagi mereka merasa bahwa mereka rockstar gitu kan. Mereka harus diperlakukan lebih. Dan bahkan ada seletukan dari teman-teman yang bilang bahwa waduh Pandi ini kurang nakal gitu. Ada yang bilang begitu. Wah kurang nakal bro. Pandi ini mah kurang nakal gitu. Kurang harus nakal dikit bro. Harus berani dikit bro. Nah itu dia. Tuh bini lu nanya mosok. Dikonfirm sama bini lu bos. Serius. Maksudnya ya itulah. Maksudnya jadi gue sempat berpikir waduh gue kurang nakalnya gimana ya. Gue harus bikin apa ya gitu ya. Bikin gimmick apa ya di panggung, malah jadi culun gitu kan. Jadi ya udahlah, jadi being yourself aja lah, jadi diri sendiri aja lah gitu. Ya gue begini gue nggak bisa dipaksain mau gimana gitu kan. Dan gue memang happy dengan seperti ini gitu. Nggak gampang menurut gue karena kan pasti tuntutan banyak, ekspektasi orang banyak, godaan banyak, dan terutama lu frontman bro. Betul. Gue sendiri kan drummer gitu. Ya kita drummer nggak gitu tahu dilihat lah paling belakang kan biasanya gitu ya. Makanya gue dari dulu tuh rindu banget pengen bisa punya suara bagus bro. Dan akhirnya gue mencoba menjadi worship leader di gereja. Pada saat itu ada satu jemaat datang ke gue, J suara kamu fales. Saya bilang bu, saya tahu bu, suara saya fales. Gue bilang sama itu. Makanya gue dulu pengen banget, maksudnya gue suka ada di depan sana gitu. Tapi mungkin Tuhan tahu ya kalau gue di depan karakter lu lebih siap dibanding karakter gue bro. Gue songong mungkin kalau gue bisa suara ke lu. Tapi lu sekarang udah di depan bro, di depan jemaat bro. Ya beda, konteksnya berbeda itu di situ. Yes. So gue bisa rangkumin dari lu punya itu bahwa lu emang udah mempunyai gambaran daripada family yang sehat sehingga membuat lu tuh tidak perlu mencari apa-apa lagi. Tapi benar-benar lu udah bisa bilang udah penuh sendiri di dalam walaupun emang dalam kehidupan pasti ada up and down dan lain-lain gitu. Tapi karena gambaran itu yang bikin lu nilai lu tuh jadi kuat sekali ya Van ya. Yes. Jadi itu yang membuat gue. Tadi lu juga bilang just be yourself aja. Itu yang merasa lu nyaman karena di saat lu tadi sempat mau menjadi orang lain dan lain-lain, mau coba menjadi bandel bukan karakter lu secara full, lu akhirnya jadi gayu sendiri, jadi aneh sendiri seperti itu. Betul. Benar bro. Wow. That is so good. Nah, abis itu bagaimana, Van? Abis itu ada nilai-nilai apa lagi, Van, yang lu benar-benar jalanin di kehidupan lu sampai membuat lu tuh bisa menjadi orang yang kuat? Seperti itu, bro. Yang pasti ini, gue mungkin dalam kehidupan rohani gue ya up and down ya. Maksudnya ada kalanya gue dekat sama Tuhan, ada kalanya gue lagi down, gue mulai jauh dari Tuhan. Tapi satu hal yang pasti, gue bersyukur punya Tuhan tuh yang selalu terima gue tuh apa adanya ketika gue mau kembali. Yes. Itu yang membuat gue sampai hari ini ketika gue kembali tuh gue kerasa bahwa Tuhan tuh selalu terima gue apa adanya walaupun gue dengan segala kebusukan gue, segala hal yang pernah menyakiti hati orang lain, menyakiti hati Tuhan gitu ya. Tapi gue bersyukur banget gue punya Tuhan itu yang benar-benar terima gue tuh ketika gue ngerasa gitu ketika Tuhan gue mau balik nih, gue kembali ini Tuhan benar-benar kasih damai sejahtera, Tuhan kasih gue sukacita gitu ya, gue kasih gue pengharapan gitu yang akhirnya membuat gue selalu ketika gue dalam pergumulan, ketika gue dalam permasalahan yang mungkin berat dan sebagainya, kembali ke Tuhan gitu, kembali ke Tuhan itu yang membuat gue bisa bertahan sampai hari ini sih bro. That's good. Gitu. Nah tapi di luar daripada itu sendiri bro, kayak maksudnya buat orang-orang yang mungkin baru mau merintis karir di dalam musik sebagai vokalis, apapun itu bro. Apakah ada kesan dan pesan nggak bro dari pihak lu sendiri di dalam posisi sekarang? Karena lu juga tahu lah maksudnya ups and down-nya di dalam dunia entertainment itu seperti apa juga. Ada input nggak buat orang-orang nanti yang akan nonton juga setelah ini di IG feed gua gitu mungkin? Yes. Jadi sebenarnya di musik ini sama aja dengan bisnis apapun bro. Yang penting harus konsisten.
Harus konsisten. Konsisten, oke. Kita harus punya branding. Dalam arti, lu dikenalnya sebagai siapa gitu. Gue Fandi Krispatih ya kan. Kita udah punya branding Fandi Krispatih. Orang harus tahu, notice lu bahwa lu punya branding sebagai singer, sebagai musician. Berarti itu gimana caranya ketika orang belum mengenal lu sebagai itu ya, berarti lu harus memperkenalkan diri lu gitu. Memperkenalkan diri lu, itu medianya sekarang lebih mudah dari zaman dulu, bro. Sekarang kita nggak perlu TV, TV nggak apa-apa gitu. Kalau zaman dulu kita patokannya TV radio gitu. Sekarang YouTube bisa bikin kita populer gitu. Yang kedua, tadi aku bilang konsisten untuk bikin karya. Jangan mudah menyerah gitu ya. Kadang-kadang single pertama nggak naik gitu ya. Single kedua coba lagi gitu. Coba lagi, perbaiki lagi gitu. Kayak contohnya ada banyak band. Contohnya kalau nggak salah satu lu Ungu ya kalau salah ya. Itu album ketiga yang baru meledak, bro. Tuh bayangin dia bikin 2 album. Tuh emang ya. 1-2-nya mereka bikin album tuh nggak sia-sia. Ketika kalau dia berhenti di album kedua, udah selesai, dia nggak akan keluar Ungu yang sampai sekarang gitu. Jadi karena mereka konsisten, mereka tetap mencoba, mereka berusaha, akhirnya album ketiga booming gitu. Nah itu ya, maksud gua konsisten. Ya sama mungkin musisi yang sering kali yang sering aku lihat banyak mentok itu karena mereka itu nggak mau berkembang. Mereka nggak mau nonton, mereka nggak mau dengerin musik lain selain mereka yang mereka suka. Ya kan? Atau mereka bangga sekali dengan musik yang mereka bikin, lagu yang mereka bikin, sampai akhirnya mereka nggak mau dengerin lagi yang lain gitu. Padahal zaman tuh terus berubah. Ya kan? Zaman tuh terus berubah. Zaman sekarang, kalau dulu boy band, girl band keren kan? Beberapa tahun lalu. Kalau sekarang mungkin sedikit udah mulai ditinggalkan gitu. Kalau misalkan dulu apa yang top band rock gitu ya. Sekarang di Indonesia band rock udah agak kurang. Kurang, betul. Iya kan? Jadi mereka harus segera menyesuaikan diri gitu dengan kondisi musik sekarang. Mungkin rocknya dibikin lebih popnya lebih atau dipadukan sama musik apa dengan musik-musik digital misalkan. Musik-musik yang jadi orang EDM, bisa aja segala, EDM misalkan. Ya sekarang memang harus begitu. Kita nggak harus realistis gitu, dalam arti memang harus ngikutin perkembangan zaman, harus mau terima kritik gitu, terima saran. Kalau mau bertahan di industri ini, sama di bisnis lain pun juga begitu kan, bro. Harus memang itu tadi konsisten. Kedua tadi gue bilang branding. Branding jelas. Ya. Yang ketiga harus mau memang berkembang, adaptasi dengan kondisi sekarang gitu. Itu sih, bro. Iya. Karena takutnya kan banyak orang kan seringkali kan idealis ya dengan kepribadian dia. Gue kayak mau kayak begini, seperti itu. Jadi akhirnya kan sering. Musisi itu kebanyakan idealis, bro. Betul. Dan yang kadang-kadang yang bikin sukses itu memang harus idealis juga, betul gitu. Setuju. Warnanya mereka sendiri kan. Betul. Cuman dalam arti idealis ini kalau lu pegang terus tanpa ada lu perkembangan dari diri lu, akan mati gitu. Kalau kita nggak pernah belajar lagi, karena memang hidup ini kan, dunia ini kan semuanya dinamis gitu. Kita bukan di dunia yang statis gitu. Kita di dunia dinamis, berubah terus gitu. Seleranya orang berubah lagi gitu. Betul. Oke, first of all, gue mau say thank you so much, Van. You're welcome, kita bro. Akan ada closing song. Tapi gue mau rekap sedikit aja dari Fandi. Yang pertama tadi gue dapetin banget bahwa penting sekali untuk kita bisa punya gambaran family dan keluarga kita yang benar-benar sehat dan berfungsi. Itu yang gue ngerasain. Yang dari tadi lu ulang terus tuh ngomong tuh kata melulu gitu, sehingga membuat lu menjadi orang yang punya fondasi yang kuat. Dan di luar daripada itu juga beberapa masukan dari Fandi, milikilah branding yang kuat tentang identitas diri kita itu siapa. Kayak Fandi Krispatih seperti itu. Dan berikutnya jangan lupa konsisten. Itu bener banget sih menurut gue. Banyak orang tuh sering give up di tengah jalan, dia nggak konsisten sama sekali. Penting untuk konsisten walaupun nggak kelihatan, tapi akan ada saatnya juga tiba di mana semuanya itu akan terbuka juga. Seperti itu. Tabur tuai bro. Tabur tuai, that's right. Yang terakhir tetap mau berkembang dan adaptasi juga dalam segala situasi. Betul. Dan itu gue setuju banget karena itu berbicara mengenai orang yang dewasa sebetulnya, bro ya. Orang yang dewasa di dalam segala sikap hidup yang dia ambil pasti dia mau improve. Karena orang yang mau improve berarti orang yang siap mau dikritik dan gak gampang mau dikritik. Terutama lu dari level tertentu, kayak lu Fandi Krispatih, gila lu mau ngeritik gue, bro. Kayak lu siapa lu ya? Kecuali lu lebih atas daripada gue, kalau nggak gue gak bakal denger. Itu gak gampang. Benar bro.
gitu. Bener. Makanya gue bilang, I think it's so good banget. Lu bisa kasih branding, konsisten, tetap berkembang, adaptasi. I think it's powerful values, bro, yang bisa bagikan banyak orang, bro. Thank you, bro. Thank you, Yap, thank yap, you. yap. Alright, I think itu yang gue pengen itu karena gue tadi sebetulnya banyak request bro yang pengen dengerin suara-suara lu ya, lagu-lagu yang lain semua daripada itu. Tapi seperti biasa kita gonna close juga. Fandi akan menyanyikan sebuah lagu. Ini menyanyi lagu apa bro? Lagu rohani lah ya. Sada, gue pikir menyanyi lagu Blackpink loh. Waduh. Kan curtain lu pink di belakang, baju lu hitam Blackpink bro. Ini kamar anak gua, bro. Ini kamar paling Ya, andalan makanya gue soalnya. pikir Kamar yang lain penuh, kamar lain dipakai anak-anak main, ada Regina di kamar gitu. Jadi udah di kamar inilah andalan, kamar andalan. Kamar andalan lu. Oke, go for it bro. Go for it. Lagunya apa? Apaan? Ini lagunya judulnya Selalu Bersamaku. Ini lagu lama, ini lagunya Giving My Best, lagunya Sydney. Jadi salah satu orang yang mempengaruhi influence gue ya dalam bermusik itu salah satunya Sydney Muhyidi, bro. Jadi dulu itu zaman dulu tuh gue nggak banyak suka band sekuler. Salah satunya cuma Chris Patti. Itu salah satunya yang bikin gue suka bermusik itu adalah Sydney Muhyidi, GMB, dengan Giving My Best. Nanti bro, siapa tahu bisa undang Sydney, gue pasti nonton. Pasti. We'll ask him. Nah, jadi gue benar-benar banyak terinspirasi dalam bernyanyi, dalam bermusik sama Sydney. Dan salah satu lagu yang favorit gue, lagu yang ini setiap kali gue nyanyi itu selalu goosebump gitu. Gue selalu merinding gitu setiap kali nyanyi lagu ini. Selalu mengingatkan kita bahwa judul lagunya, dari judulnya aja Selalu Bersamaku gitu. Dalam keadaan apapun, di dalam sesakan, dalam kesenangan, Tuhan tuh selalu ada gitu. Tuhan itu nggak pernah tinggalkan kita, sedetik pun tidak pernah tinggalkan kita. Itu yang membuat gue happy, membuat gue kuat. That's good. Come on. Alright, bro. Selalu bersamaku ya. Siap. Bentar ya bro, gue geser dikit bro. Hanya kau tempatku berlindung, hanya engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya kau tempatku berlindung, hanya engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasihmu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu engkau selalu bersamaku. Hanya kau tempatku berlindung, hanya engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan
kasihmu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesatan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasihmu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesatan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sudah, bro. Wow, that is so good. Gila, men, suara lo. Thank you, bro. Serius. Thank you, bro. You have a great voice. So I just want to say, Van, thank you so much buat You're welcome, gue bisa join gue punya Simsom ini bersama-sama. And I believe banyak orang akan diberkati melalui ini. Dan I just want to say thank you once again from the bottom of my heart. Salam ke bini lu, ke anak-anak lu. Thank you so much. Sampai berjumpa juga, bro, untuk di goes-goes berikutnya lagi. Yeah, thanks kapan? Keep being an inspiration, bro. Keep being an inspiration out there, bro. You too, bro. Thank you so much once again, Van, for everything. Sama-sama. Thank you, bro. 20 detik dari sekarang. Just want to say thank you. Thank you semua orang yang sudah nonton di Simsom. Appreciate kalian. Kalau ada yang mau ada question atau apapun, kalian bisa lempar ke saya. Kalau enggak juga kalian bisa rerun lagi nonton di IG feed ini pun juga. Siap. Okay? So, thank you once again. Take care. Good night. Thank you, bro. And God bless you all. God bless See you, bro. Bye. Take care. Bye. Thank you. Bye.